Hari ini adalah hari Minggu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Dan untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih. Hari Minggu kita awali ibadah pada hari ini dengan kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami ibadah pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, boleh kami jalani dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, berkati kami saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami akan membaca Alkitab kami masing-masing dan yang menyertai dan memberkati. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkanlah Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkanlah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagai dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkang mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Yang dikasih Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama. Dan firman Tuhan saat ini diberi tema atau judul "Berani Jujur Itu Hebat". Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar atau melihat cerita atau film yang berjudul Pinocchio, dan kita mungkin tahu ya, Pinocchio itu siapa. Pinocchio adalah boneka kayu yang diubah menjadi sosok seorang laki-laki atau anak laki-laki yang mendapat bantuan dari peri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Pinocchio tadi mempunyai keunikan. Mungkin kalian juga pernah tahu atau gimana ya, kita pernah membaca atau kita melihat di televisi. Uniknya dari Pinocchio tadi yaitu apabila dia berbohong, maka hidungnya akan bertambah panjang. Nah, kita bayangkan, jika kita berbohong, apakah hidung kita bisa panjang, adik-adik? Nah, tentunya tidak ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti Pinocchio tadi, kita semua juga akan menanggung akibat daripada dosa-dosa kita ataupun jika kita berbohong. Nah, contohnya saja telah kita baca di dalam Alkitab tadi, cerita tentang Kain dan Habil. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kain dan Habil adalah adik kakak, di mana dua bersaudara ini, yang Kain kakaknya tadi itu adalah seorang petani dan Habil seorang penggembala domba. Nah, saat keduanya memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain tadi mempersembahkan sebagian dari hasil sawahnya atau hasil ladangnya, sedangkan Habil memberikan bagian ternak yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, Habil tadi memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu diindahkan atau diterima Tuhan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya, adik-adik? Kain tadi marah melihat Habil memberikan persembahan yang diterima oleh Tuhan, sedangkan apa yang diberikan oleh Kain tidak diterima oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
Tuhan sudah mengingatkan bahwa jika hatinya dikuasai amarah, maka ia akan bisa jatuh ke dalam dosa. Karena tidak mampu menguasai dirinya, Kain yang marah tadi, yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, itu mengajak adiknya Habil untuk pergi ke sebuah ladang di mana di situ tidak ada seorang pun, dan di sana Kain memukul adiknya hingga meninggal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Kain tadi Tuhan mengetahui, dan seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus bertanya kepada Kain, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, itulah jawaban daripada Kain tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan tadi mengetahui apa yang dilakukan Kain terhadap Habil. Nah, Tuhan sangat kecewa kepada Kain, memperhatikan kemalangan Habil. Maka ia menghukum Kain tadi dengan mengusirnya dari negeri itu, dan dengan membuat dia itu menjadi pengembara dan tidak bisa menetap di situ, kemana-mana tidak tentu arah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kain tadi sangat was-was ya hatinya, karena merasa kalau nanti di negeri orang takut kalau dia nanti dibunuh atau dianiaya. Kain tadi sangat was-was. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan Kain dengan seenaknya saja. Tuhan tetap memberikan kehidupan kepada Kain dengan memberikan tanda agar supaya Kain tadi jika di negeri orang tidak dianiaya dan tidak dibunuh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari Kain tadi kita belajar bahwa kejujuran, apalagi di hadapan Tuhan, itu sangatlah penting. Ketika kita berbohong atau tidak jujur dalam melakukan sesuatu, maka kita pasti akan menanggung akibatnya. Misalnya saja, kalau kita berbohong kepada teman kita, atau berbuat curang dalam permainan, atau kita menganiaya teman kita, pastinya teman-teman kita akan menjauhi kita dan mereka akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Seperti halnya kalau dengan orang tua, kita melanggar perintah orang tua ataupun pamitnya sekolah, tetapi pulang telat, ditanya oleh orang tua ada kegiatan les atau jam tambahan, padahal tidak ada. Nah, itu juga merupakan kita sudah berbohong dan berbuat dosa kepada orang tua kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam masalah ujian mungkin kita tidak jujur, kita mencontek, dan itu merupakan perbuatan dosa, kita sudah berbohong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan juga begitu ya. Kita diajarkan untuk jujur ketika berdoa, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, memohon pengampunan dan berubah. Nah, tidak seperti Kain tadi, di mana ketika Tuhan bertanya adiknya di mana, Kain malah berbicara, "Apakah aku penjaga adikku?" Nah, itu juga sudah berbohong. Karena Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan. Jika kita jujur kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni, menolong, dan memberkati kita. Tetapi jika kita tidak mau jujur kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan kecewa dan bisa saja kita jauh dari berkat Tuhan. Tuhan juga mungkin akan membiarkan kita menanggung akibat dari kesalahan itu agar kita bisa belajar untuk berubah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari bersama-sama kita belajar untuk selalu bersikap jujur kepada siapa saja, orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan agar supaya kita berbicara yang baik dan kita tidak curang kepada orang lain, karena adik-adik yang dikasihi Tuhan,
kejujuran itu adalah alat pembayaran yang berlaku di mana saja. Jadi kalau kita jujur, pastinya kita akan dikasih oleh orang-orang, dan senantiasa pengalaman yang jelek mungkin ya kita pernah lakukan untuk mencurangi teman-teman kita tinggalkan, karena pengalaman adalah guru yang paling termahal untuk kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk itu kita belajar dengan tekun agar kita tidak suka berbohong, agar kita tidak kita tidak seperti Kain tadi yang ditanya Tuhan menjawabnya seenak hatinya saja. Kita belajar dari Kain, kita belajar untuk bisa berbuat jujur kepada Tuhan terutama, dan senantiasa dengan firman tadi adik-adik bisa menjadi anak-anak yang jujur, dan senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari untuk mengamini firman tadi, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang mulia Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami satu persatu ya Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir di dalam kami beribadah tadi ya Tuhan, dan Engkau jalannya ibadah tadi dapat berjalan lancar ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau tuntun kami dengan penuh kemuliaan. Tuhan, di sini di Indonesia sedang dilanda virus corona ya Tuhan. Kiranya Kau berkati para pemerintah yang telah menangani, telah berusaha ya Tuhan, terutama bagi dokter, staf, tenaga medis ya Tuhan. Kiranya Kau berkati di dalam menangani virus ini ya Tuhan, agar virus ini dapat hilang dan kami dapat beribadah bersama lagi, dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami tidak tahu ya Tuhan, kami ini hanya anak-anak-Mu ya Tuhan, kami tidak tahu mana yang salah, mana yang benar ya Tuhan. Kiranya Kau selalu tuntun kami di dalam kami berbuat kebaikan ya Tuhan, bersama teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan terutama berbuat baik kepada diri kami sendiri. Dan kami juga mendoakan pendidikan kami ya Tuhan, yang mayoritas kebanyakan masih duduk di bangku pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Kiranya Kau berkati ya Tuhan di dalam kami berpendidikan ya Tuhan, agar kami dapat mendapatkan pelajaran yang baik, dan kiranya dapat menjadikan pedoman kami di masa depan kelak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya doa ini yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah minggu pagi hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.